Cara ganti seal shock depan untuk motor Matic Honda ya teman-teman, bisa kita lihat sendiri seal shocknya itu udah ngelah ya teman-teman. Oke teman-teman, pertama-tama kita buka dulu rodanya menggunakan kunci 19, kemudian kita buka kaliper menggunakan kunci T25 dan bracket menggunakan kunci T10, kemudian kita lepas dulu untuk baut sulingannya ya menggunakan kunci L6 sambil kita tahan menggunakan as ya supaya tidak berputar. Oke teman-teman, ini udah terlepas ya untuk dua-duanya. Kemudian kita lepaskan untuk bottom shocknya ya teman-teman. Nah di sini olinya sudah kotor banget ya teman-teman. Kemudian kita lepas baut segitiganya ya, kita lepasnya yang atas, yang bawah kita cukup kendorkan saja. Kemudian kita lepas untuk bagian dalamannya ya. Kenapa saya lepas? Karena saya mau bersihkan ya teman-teman, karena udah kotor banget. Bisa kita lihat sendiri nih, untuk olinya itu sudah kayak mengerak gitu ya, udah ladeg intinya, makanya saya bersihkan. Saya bersihkan menggunakan bensin ya teman-teman. Dan untuk seal shocknya itu yang bocor itu yang sebelah kanan ya teman-teman, yang kiri enggak saya ganti, cuman saya kuras aja, saya bersihkan, kemudian oli shocknya diganti dua-duanya teman-teman. Oke teman-teman, setelah proses pelepasan itu sangat mudah ya. Kemudian kita bersihkan komponennya menggunakan bensin ya teman-teman sampai bersih. Kemudian as shocknya kita bersihkan juga dalamannya dari oli-oli sisanya. Kemudian proses pelepasan seal ya, yang bocor kita ganti teman-teman, kita gunakan obeng min untuk mencungkil sepinya, kemudian kita baru congkel untuk sealnya ya kita ganti. Nah ini udah lepas, kemudian kita bersihkan ya menggunakan bensin teman-teman. Nah dan untuk yang sebelah kiri kan ini masih bagus ya, jadi nggak saya bersihkan, tapi cara membersihkannya jangan sampai kena sealnya ya teman-teman, cukup luarannya saja, karena kalau kena sealnya nanti sealnya bakalan keras. Oke, kita pasang lagi untuk sulingannya, kemudian per, kemudian ini tahanan ya. Kalau ini bundar ya, sulingannya nggak bisa ditahan menggunakan kunci L8 ya teman-teman, maksudnya kunci L10 ya, ini polos bundar. Nah kita masukkan bottom, kemudian kita masukkan ring tembaga dan bautnya ya teman-teman. Terserah itu teman-teman mau kasih lem ataupun apa ya, tapi di sini saya nggak kasih lem karena ringnya masih bagus. Kemudian tinggal kita kencangkan sambil ditahan ya teman-teman, karena suka muter ya teman-teman. Kalau nggak muter itu nggak apa-apa, nggak ditahan juga, tapi lebih enak sambil ditahan bawahnya ya, yang tadi menggunakan kunci T seperti itu. Nah ini udah terpasang. Kemudian kita proses pemasangan seal yang baru ya teman-teman. Pinggirnya bisa kita kasih lem ataupun oli ya pelumas, supaya saat masukinya itu mudah ya, nggak seret. Nah kemudian kita masukkan per yang besar di bawah, per yang kecil di bagian atas ya teman-teman. Kemudian kita pukul bisa menggunakan seal bekasnya ya, tapi di sini saya punya alat bantu. Kemudian kita pasang ringnya, setelah pas baru kita pasang ringnya ya, sepi. Kemudian tutup debunya kita pasang juga. Baru kita proses pemasangan, kita pasangkan sulingan dan pernya seperti ini. Kemudian kita masukkan. Dan untuk ansoknya ini masih bagus ya, belum baret-baret. Kalau misalkan udah baret-baret itu suka lama pengerjaannya, bisa diamplas dulu ataupun diganti kalau udah parah ya. Ini masih bagus teman-teman, cuman bocor saja. Kemudian kita kencangkan ulang ya, sambil kita tahan bottomnya, kita masukkan as roda, kemudian kita kencangkan. Oke, setelah kencang semua, proses penakaran oli ya teman-teman. Di sini saya menggunakan oli Vespa dan oli shockbreaker, saya campur ya teman-teman. Mungkin teman-teman tahu itu oli mesin Vespa sama oli shock yang jumbo itu saya oplos ya. Nah di sini saya takar 55 mili ya teman-teman. 55 mili itu udah pas menurut saya. Oke, kemudian kita masukkan olinya, kita takar ulang 55 mili ya. Dan untuk oplosannya sekitar 60% oli Vespa, 40% oli shockbreaker, jadi agak lebih kental. Oke, dan untuk pemasangan pernya ini ada yang panjang ya, bedanya hampir 3 milian. Yang lebih panjang pernya disimpan di bagian yang ada cakramnya ya teman-teman, dan yang rapat itu disimpan di paling bawah. Oke, kemudian tinggal kita pasang lagi tutupnya seperti ini sambil kita dorong. Kemudian kita masukkan lagi sepinya. Udah masuk ya, kemudian kita coba. Nah ini udah pas ya menurut saya, itu udah sekitar 6 cm ya turunnya, jadi nggak bakalan terlalu keras, nggak bakalan terlalu lembek. Oke, kita pasang yang satunya. Nah, sama cara pemasangannya ya,
seperti itu, jadi lebih mudah. Teman-teman bisa gunakan alat seperti itu untuk melepas sepi shockbreaker ya, jadi lebih mudah. Oke, tinggal kita pasangkan ulang ya teman-teman ke posisinya semula. Jadi yang kita buka itu yang baut yang atas, yang bawah mah nggak usah ya teman-teman, cukup kendorkan saja. Oke, udah terpasang, tinggal kita pasang. Dan untuk senternya yang atas kita harus samakan. Kemudian kalau udah senter nanti si as rodanya nih itu longgar ya, enak, nggak seret masuknya. Kemudian kita pasang lagi rodanya, kita masukkan, kemudian kita kencangkan menggunakan kunci 19. Kemudian kaliper kita kencangkan juga menggunakan kunci T25, bracketnya menggunakan kunci 10. Kemudian kita coba ya teman-teman. Nah seperti ini kita coba, ini udah pas menurut saya. Ketika diangkat nggak ada jedak-jeduk ya. Kemudian saat di genyot-genyotkan itu udah enak ya teman-teman, udah ngeper, gak terlalu keras, gak terlalu lembek. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat.